jadi seperti ini saudara, pocongnya. Ya Allah. Stop. Iya. Sampai sini aja. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Wah, bahaya ini. Udah. Iya, dia meludah ini. Sebentar, saya kunci dulu. Allah Akbar. Udah sangat membahayakan ini. Tembok warna kuning, bener ini. Oh, ini rumahnya, Dik. Ya, tapi sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita pembukaan terlebih dahulu ya saudara ya. Betul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi tentunya di channel Purwa Misteri. Alhamdulillah wa syukurillah berkat doa dan dukungan panjenengan pada akhirnya Purwa Misteri bisa sampai di titik ini. Karena tanpa dukungannya kalian semua kami bukanlah siapa-siapa saudara. Betul sekali. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak yang selalu hadir, yang selalu setia menonton channel Purwa Misteri. Kemudian jangan lupa yuk bantu like, bantu share dan juga bantu subscribe-nya supaya channel ini bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi saudara. Amin. Ya, tapi sebelum itu saya mohon buat para saudara yang memiliki akun Facebook ya, barangkali kalian ingin menjelajah channel kami di Facebook itu ada saudara. Kalian bisa cari Purwa Misteri di pencarian, insya Allah nanti ketemu. Nah di situ jangan lupa nanti yuk bantu like-nya, bantu share-nya juga supaya akun halaman Facebook kita bisa lebih maju. Ya, benar sekali saudara. Supaya edukasi yang kami berikan terus bisa lebih kedepannya bisa lebih banyak lagi saudara. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Nah jadi seperti ini Mas Budi. Ya, iya kan dari Mas Faruk kalau nggak salah namanya ini. Ya, betul. Mas Faruk kan waktu itu kan dia nelpon katanya memiliki permasalahan, namun unik ini. Kenapa itu Hendrik? Ya biar lebih jelas kita tanyain langsung sama orangnya kali ya. Iya. Kan orangnya ada di dalam, insya Allah gitu. Iya, coba Hendrik. Katanya sih pulangnya malam terus dia bilang katanya hari ini lagi ngambil libur itu. Oh gitu, ya. Assalamualaikum. Ada orang tuh. Iya, alhamdulillah. Hai, Mas Faruk. Masya Allah. Iya, Masya Allah bisa ketemu sama jenengan gimana Mas? Iya. Oh iya, permisi ya Mas ya. Assalamualaikum Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kopi atau teh? Nggak usah Mas, nggak usah repot-repot lah. Nanti aja Mas, soalnya kalau sekarang kan takutnya nanti kemalaman. Iya. Itu cuma teleponnya dengan. Oh mau ditelepon. Oh iya. Tadi kita langsung ke sini sih Mas. Iya, tak kirain Masnya nggak ngambil libur gitu kan, katanya tiap malam pulang malam terus ya Mas. Iya sih. Nah ini Mas Faruk ya saudara ya, yang melaporkan ada sesuatu permasalahan dari daerah sini ya Mas ya. Iya, betul sekali. Gimana itu Mas kalau boleh tahu? Jadi itu tetangga saya. Tetangga. Oh. Itu kurang jelas ya Mas, ini dia tuh bekerja itu tadi setelah saya itu wanita malam. Nah, berarti dia itu wanita malam. Terus gimana itu sama tetangganya jenengan? Masa hidup sih beliau jarang berinteraksi sama warga sini Mas. Oh begitu. Berarti mohon maaf udah meninggal. Iya. Ya Allah. Tetangga berarti ini rumah sebelah? Iya. Pantasan rumah kosong ya? Iya, kosong itu di rumahnya tadi. Terus kaca-kaca juga pada pecah itu. Mohon maaf, apakah pernah ada permasalahan dulunya itu? Jadi dia itu meninggal menurut para warga di sini itu karena dirudah paksa Pak. Dirudah paksa? Astagfirullahaladzim. Dirudah paksa begitu? Ya Allah ya Rabbi. Kasihan sekali ya. Sampai meninggal gitu oleh beberapa pria gitu. Iya. Tapi mohon maaf, itu pria-pria itu apakah masih berkeliaran atau gimana itu? Oh enggak, udah ditangkap sama yang keluarga wajib. Oh udah ditangkap, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Cuman ini inti permasalahannya kalau boleh tahu dari wanita itu bagaimana Mas? Jadi gini, aku yang cerita sama pocong itu, cuman pocong itu agak lain, enggak kayak di channel-channel gitu.
Oh, nggak seperti di channel nggak kita. lain. Oh, berarti dia itu menghantui dalam wujud pocong begitu. Cuma Mm-mm. pocongnya beda. Beda. Jadi dia seperti kadang seperti wanita, Mm-mm. kadang seperti wajah laki-laki gitulah. Oh, seperti buruk rupa begitu. Ya Allah. Tapi itu berarti, mohon maaf, apakah nerok ke para warga begitu? Iya betul, tapi yang sering naruhnya ke saya. Karena jenengan ini yang bersebelahan gitu ya. Iya betul sekali. Nah, ini juga yang bikin saya penasaran, apakah arwah dari wanita malam itu sedang meminta pertanggungjawaban atau bagaimana? Begitu kita yang kurang paham. Kita juga belum tahu ya, Dik. Cuman begini, kan udah sering diingetin sama jenengan ya Iya betul sekali. semasa hidupnya, cuman masih tetap kekeh, yang pada akhirnya jadi kejadian seperti ini. Iya betul sekali. Nah, ini saya juga ingin sedikit bertanya, Mas. Nah, wanita itu apakah setiap malam itu bawa pria gitu? Kalau tahu saya sih iya. Oh iya, Oh, masa pernah iya melihatnya? sih, memang tetangganya sih pasti tahu iya, begitu. iya, Astagfirullah. Sampai pada akhirnya tuh kejadian seperti ini, ya para warga juga nggak tahu dengan kejadian begini ya. Padahal warga setempat udah diingetin, terutama Iya. dari masnya ini. Iya. Kan saya yang sering lihat sih. Yang sering lihat ya. Saya kan kerja pulang malam terus. Oh iya sih, memang kan masnya katanya kerjanya pulang malam Iya, terus. Dik. Wajar sih diingetin terus. Iya. Tapi mau bagaimanapun, ini mungkin sudah takdirnya kali. Iya. Tapi ya Allah, meninggal dalam keadaan maksiat itu benar-benar Iya. ngeri, saudara. Nggak tenang itu nih karohnya. Nggak tenang. Nah, ini juga saya penasaran. Mungkin ada maksud lain juga dari wanita itu juga mengentayangi warga sini. Nah, itu waktu dia meninggal, apakah ada yang menyolatkan dia atau tidak? Berhubungnya dengan bercerita terkait itu akan saya jelaskan ya. Oh iya, monggo. Ya silakan, Mas. Jadi dia tuh meninggal, untuk warga situ nggak ada yang mau Nyolatin. ngelatin, mandiin juga nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian itu berarti memang dipasrahin ke orang tuanya saja begitu. Iya terus sekali. Ya Allah. Nggak dimandikan, kemudian nggak disolatin. Ya mungkin saja itu faktor yang lainnya juga Iya. yang membuat arwah wanita itu tidak tenang. Nah, berarti mengandungnya sekitaran jam-jam segini ya, Mas ya? Iya betul sekali. Kadang juga kalau saya Mm-mm. baru pulang itu Mm-mm. seperti kayak ngintip gitu. Oh, ngintip gitu. Ya Allah. Kayak ibaratnya kayak oh ini aku gitu. Astagfirullahaladzim. Kok seperti itu banget ya? Jadi pengen menampakkan diri Mungkin saya. tidak tenang atau minta tanggung jawab juga kita nggak tahu. Iya betul. Ya, pada akhirnya kita coba untuk mengecek benar atau tidaknya. Ya, karena ini kan bersebelahan juga sama rumah kosong. Barangkali memang makhluk itu akan ketayangan. Kita kan nggak tahu gitu kan, namanya makhluk halus ya. Sudah, kita coba cek kali ya. Saya mau ngecek rumahnya, jangan nggak apa-apa. Oh, boleh silakan. Iya. Mau di sini, Mas? Ya. Oke Mas, kita cek ya Mas. Ayo, Mas. Kita cek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pocong yang sering menaruh saya. Oh, seperti ini Mas. Mas. Bukan hanya saya tapi warga sini juga. Oh, warga sini juga. Oh, warga sama juga ya? Oh, berarti seperti ini benar. Nggak ada tali pocongnya di atas ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Menyeramkan sekali itu. Allahu Akbar. Mas, Iya. Mas, hati-hati, Mas. Jadi seperti ini saudara pocongnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iya, iya, iya. Kemana dia, Hendrik? Kita kejar aja kali. Ayo, kita kejar aja. Ayo kita kejar. Astagfirullah. Gak ada, Dik. Hilang. Menghilang, Dik. Iya loh, nggak ada loh. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kok menghilang ya? Tadi dia lompat ke sini. Ya, saya juga melihatnya, Dik. Lihat kan? Di sini iya, tapi Iya. gak ada, Dik. Astagfirullahaladzim. Ini kamar mandi apa ya? Astagfirullahaladzim, Dik. Hah? Apa? Situ, Ada apa? itu, Dik. Hah? Ya Allah. Saya nggak bisa. Astagfirullah. Kaki. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Mas, itu ah, makhluknya, Dik. tahan dulu Mas. Astagfirullah. Tahan dulu. Astagfirullah. Ya, sebentar. Auzubillahi minasyaitonir bismillah. Allah, cepat Mas. Ayo Sini, Mas. Mas. Ayo Mas. Hati-hati Mas. Sangat membahayakan, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. La haula wala quwwata illa Apa maksud billah. malu sini di mana kalau di sini? Ya Allah. Astagfirullah. Coba kita interaksi. Ya Allah, mengerikan sekali nih wajahnya. Ya, Dik. Astagfirullah. Mohon maaf, ini kenapa Anda
memegang kaki dari Mas Faruk. Ada apa? Ini Masnya baru pertama kali lihat makhluk yang kayak gini Mas ya? Iya. Oh. Tapi sebelumnya nggak ada kayak gini Mas sebelumnya? Astagfirullah. Ya Allah. Lihat saudara, perhatikan momen ini. Wajahnya benar-benar mengerikan sekali. Dan saya pun juga baru melihat makhluk seperti ini Mas Budi. Ya, saya juga baru pertama ini. Apa kemauan Anda sebenarnya? Tolong beritahu. Orang itu. Apa? Kenapa? Apakah karena dia ini adalah tetangga dari korban yang sudah meninggal atau bagaimana? Kemudian kedatangan Anda di sini untuk apa? Ya Allah. Astagfirullah, benar-benar mengerikan banget, saudara. Dia juga nggak mau berbicara ini. Begini saja Mas Budi. Mungkin ini kita masukin ke raganya jenengan aja kali ya. Iya, Drik. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mesti dia? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Anda tadi memegang kaki dari Mas Faruk? Tujuanku hanyalah ingin mempengaruhi manusia itu untuk berbuat sesat. Berbuat sesat. Sebenarnya apa maksud Anda? Apa hubungannya dengan Mas Faruk? Mas Faruk ini hanyalah manusia biasa. Tentu saja ada hubungannya, karena diriku pernah mempengaruhi para pria untuk memperbudak paksa wanita tetangga dari manusia itu. Allah Akbar. Ternyata diri Anda yang sudah membuat wanita itu dirudak paksa oleh para pria. Iya. Ya Allah, ternyata begitu. Namun begini, Anda harus tahu, Mas Faruk ini hanyalah manusia yang tidak tahu apa-apa dengan hal seperti itu. Untuk apa Anda menghasutnya? Kalau wanita itu sudah tiada, kenapa Anda masih melanjutkan rencana Anda untuk melukai umat manusia? Justru itu, diriku sangat senang sekali mempengaruhi manusia yang manusia polos. Tapi mohon maaf, sepolos-polosnya Mas Faruk, dia ini tidak terlalu polos. Dia ini tahu tentang apa itu kebenaran dan keburukan. Sudahlah, lebih baik dirimu diam. Jangan menyerang saya. Anda tahu tidak, Mas Faruk itu selalu mengingatkan tetangganya untuk tidak berbuat seperti ini. Maka dari itu, Mas Faruk ini bukan manusia yang polos. Anda jangan mengincar manusia-manusia seperti Mas Faruk. Jangan menghalangiku. Allahu Akbar. Anda sudah menghalangi apa yang sudah Anda perbuat sebelumnya itu, dan juga sudah membuat wanita itu meninggal akibat dirudak paksa oleh beberapa pria. Itulah memang pengaruh dariku. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci diri Anda. Kenapa? Mengapa diriku tidak bisa digerakkan? Apa yang sebenarnya kau lakukan kepadaku? Yang sebenarnya saya lakukan kepada diri Anda hanya sekedar mengunci. Kenapa? Jika tidak saya kunci, Lepaskan. Anda pasti akan kabur dari raga saudara saya. Lepaskan. Dan saya tidak akan melepaskan dari Ketahuilah, perbuatan Anda itu sudah salah. Sudah membuat umat manusia meninggal akibat ulah-ulah dari hasutan makhluk seperti kalian. Itu urusanku. Lebih baik dirimu tidak usah mencampurinya. Ya ini urusan kita juga. Berarti Anda juga sama dong, ingin ikut campur dengan urusan umat manusia. Ya kami ladenin, hanya itu saja kok. Kau tidak usah seperti itu. Lebih baik dirimu tinggalkan rumah ini. Tidak akan saya tinggalkan sampai kapanpun. Kalau permasalahan di sini belum terselesaikan, kami belum tenang. Lebih baik Anda saja yang meninggalkan tempat ini
dan jauhi umat manusia supaya diri Anda itu tenang. Tidak semudah itu diriku menjauhi para manusia. Tidak Yang semudah itu. intinya diriku sampai saat ini tetap mengganggu manusia untuk melakukan perbuatan yang sangat sesat. Memang sih, dari perbuatan Anda sudah memakan korban jiwa, dan itu pun dari wanita. Lantas kenapa wanita itu bergentayangan di pemukiman sini? Kenapa kalau boleh tahu? Karena dia masih belum tenang. Masih belum tenang. Atas dasar apa? Diriku tidak mengetahuinya. Anda tidak mengetahuinya. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kedepannya saya mohon untuk Anda tidak usah seperti ini lagi. Lebih baik Anda bertobat menuju ke jalan yang lebih baik. Diriku tidak akan bertobat. Diriku tetap seperti ini dan kau tidak usah berbicara seperti itu. Astagfirullahaladzim. Saya kunci diri Anda. Anda tidak akan bisa keluar percuma saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Yakin Anda tidak ingin bertobat, ha? Tidak akan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wah, ibadu tanpa bicara. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana dik? Ya, pada akhirnya Malik itu mau tidak mau kita leburkan saja. Yang ditakuti nanti mengganggu para warga, karena makhluk itu pada dasarnya yang sudah menghasut para pria untuk menggilir wanita itu. Ya syukur kalau kamu sudah leburkan malam itu. Iya, begitu. Gimana Mas? Kira-kira jadi kejadian seperti itu bisa hilang nggak? Oh, makhluk yang tadi itu. Insya Allah itu sudah tidak akan mengganggu lagi Mas. Cuman kan yang kita cari sekarang kan kita fokuskan untuk mencari pocong wanita malam itu Mas. Iya, Mas. Iya, kita harus mencoba untuk menyempurnakannya supaya tidak mengganggu para warga. Katanya kan sering banget mewujudkan diri gitu ya Mas ya. Nah, ya sudah. Coba kita cari kali ya Mas ya. Iya Mas. Kita cari lagi. Astagfirullahaladzim. Seperti ini Mas, yang sering mengadui saya. Oke. Berarti sering di kamar mandi juga ya? Iya, sering seperti itu. Allahu Akbar. Oke, Masnya tenang ya Mas ya. Berarti Mas Heri. Iya, siap. Mas siap Mas. Akbar. Memang benar-benar seperti wanita. Cuman tidak ada tali pocongnya saudara. Itu yang bikin saya heran. Apakah ini perwujudan ketika semasa hidupnya dia ini dikuburkan? Mungkin seperti ini. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hah? Aduh. Ini kenapa dik? Aduh. Kenapa? Ini. Hah? Tiba-tiba Ya gini Allah. dik. Astagfirullahaladzim. Ini gimana Mas Yudi? Hah? Saya juga nggak tahu. Kok jadi bengkak gitu? Ya Hah? Allah. Ya Allah. Saya juga nggak tahu dik. Sakit apa enggak? Hah? Sakit dik. Aduh, pocongnya kemana itu? Astagfirullahaladzim. Oke, duduk. Kenapa, Andri? Duduk. Aduh. Pelan-pelan. Aduh. Ya Allah, kok sampai Adik. bengkak? Ya Allah. Atau jangan-jangan ludah pocong tadi itu? Ya Allah, ini gimana Andrik? Tenang dulu. Astagfirullah. Sakit atau gimana? Sakit kok. Ya Allah, kok bisa bengkak kayak gitu? Mas Budi tadi gak fokus ya? Saya nggak juga nggak tahu Andrik. Ya Allah, Ya Allah. kemana itu pocong pergi? Astagfirullahaladzim. Ini gimana Andrik? Ya Allah. Iya, tenang tolong dulu, Andrik. tenang. Astagfirullah. Iya. Ya Allah. Kita harus mencari pocong wanita Aduh. itu, Mas Budi. Sakit tapi Andrik. Iya, saya tahu. Coba. Aduh, kalau gini nggak beres ini. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Sampai bengkak seperti itu, Lur. Ya Ya Allah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oke, Mas Faruk juga yang tenang, Mas Faruk ya. Astagfirullah. Nah, oke, tarik nafas terus, tarik nafas. Ah, iya. Coba saya telepon tim pantau dulu ini. Halo, Ki, posisi masih di rumah Pak RW apa? Masih di rumah Pak RW? Iya. Gimana Mas? Ini di sini bisa nggak pakai motor biar cepet? Oke siap. Ini Mas Budi, mohon maaf, ini anunya bengkak punya Mas Budi. Astagfirullahaladzim. Oke. Aku kesana langsung. Iya, Siap. iya, secepatnya. Oke. Iya. Benar.
tak netralisir dulu ya. Aduh, jangan dipegang. Enggak tak pegang. Biar enggak terlalu sakit. Aduh, Linu rasanya itu. linu banget, Dik. Itu punya Bangetan saya, kamu Dik. berdiri apa bengkak? Ini nggak tahu, Dik. Kayaknya ini bengkang, Dik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masa kamu nafsu sama pocong wanita itu? Nggak mungkin lah, Dik. Saya nafsu lah. Ya Allah, ya Rob. Saya juga nggak tahu tiba-tiba gini kok. Ya Allah, oke, tenang saja. Kita akan mencari makhluk itu untuk mengembalikan seperti semula lagi. Begitu Mas Iya, Budi. Dik. Tolong ya, Dik ya. Iya, soalnya ini kasihan sama jenengan. Takutnya jenengan masa depannya hilang gitu. Aduh, ya ini masa depan saya bagaimana ini, Ya, Dik, udah, kalau tenang, begini, tenang Dik. dulu. Aduh, nanti saya nggak bisa nikah lagi. Udah. Aduh. Sabar. Ditahan dulu, ditahan. Ya, Aduh. tarik nafas. Aduh, saya belum tenang, Dik, kalau belum sembuh. Iya. Biar rileks dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Oke, tenang ya. Iya, Dik. Tarik nafas. Nah, begitu terus. Ini mohon maaf, Mas. Tolong ambilkan air, Mas. Tolong ambilkan air ini, Mas. Iya itu. Tolong ambilkan air. Oh, itu ada air di kulkas? Oh, ada. Oh, iya. Oh, iya. Ya, makasih ya, Mas ya. Sini, Ki. Sebentar, Ki. Sini dulu. Aduh. Minum dulu. Iya, Dik. Tuh, lihat tuh, bengkak tuh. Kok bisa seperti ini? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu, Ki. Tadi pocong itu sempat meludah, tapi saya tiba-tiba begini, Ki. Kayaknya itu mungkin sihir pocong itu. Di sampean, di hati sampean ada nafsu nggak? Nggak ada sih, Ki. Enggak, masalahnya kalau ada nafsu bisa terjadi seperti ini. Tarikannya ke bawah. Soalnya saya juga nggak menyadari sih, Ki. Makanya saya nggak tahu. Astagfirullah. Sampai Astagfirullah. bengkak seperti ini, mau gimana pun juga kita harus mencarinya ini, Ki. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullah. Pelan-pelan. Tenang. Iya, Ki. Oke, tenang ya. Sakit nggak? Sakit, Ki. Sakit Merasa bengkak. panas nggak? Panas banget gini, Ki. Ini pakai nafsu lah. Nggak paham juga sih. Biar lebih jelas, kita cari. Ya. Oke, Mas Budi mungkin tunggu di sini atau bagaimana? Ya, di sini sini aja, Ki. Saya nggak Iya. kuat kalau berjalan. Iya. Iya. Oke, sudah gini aja Mas, Ki Abu. Kita cek lagi ke dalam, yuk. Oke. Sampai tunggu di sini ya Mas Budi. Iya, Ya. Dik. Coba kita cek ke dalam. Mas Faruk, saya mohon jenengan tungguin teman saya ya. Jangan kemana-mana mas, tolong mas. Tolong Mas Budi di situ aja Mas Budi. Hati-hati mas. Iya siap. Kosong. Oh ini, mas. Tapi orang negatif banget. Kayak ada sesuatu di sini sebentar. Iya. Ih, astagfirullah. Ada apa? Kamar mandi ada makhluk itu. Astagfirullahaladzim Pak. Ada ya? Betul mas. Ada makhluk? Iya, cepet. Astagfirullah. Coba. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Wala quwata illa billah. Makhluk apa ini? mas? Enggak paham juga. Kenapa makhluknya seperti ini? Memangnya kenapa? Kamu yang mau apa sini? Astagfirullah. Oke, tenang, Ki. Iya. Dia tidak akan bisa mengenai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jika tidak saya kunci, nanti Anda justru melukai saudara saya. Tolong, di mana pocong wanita itu? Anda tahu tidak? Itu saudara saya sampai bengkak akibat ulah dari arwah dari pocong wanita malam itu. Pasti ada sangkut pautnya dengan diri Anda ini. Tidak mungkin tidak ada. Dia tidak mau bicara yang sebenarnya mas. Oh, jadi Anda tidak ingin berbicara dengan kebenarannya begitu. Astagfirullahaladzim. Tidak akan saya lepaskan. Ya Allah. Gimana nih, Ki? Saya masukin ke reagen jenengan aja kan? Iya, sampai koreksi Ya sudah. informasinya aja mas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Masih sempat-sempatnya ada menyerang saya ya. Tolong kembalikan
pocong wanita itu di sini. Pantang Gandara untuk menyerahkan apa yang sudah dibawanya, apa yang sudah diciptakannya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oh, jadi Anda seperti ini. Baiklah, saya ikat saja diri Anda. Wahai Batu Dharma Wijaya, ikatlah makhluk Allah. Lepaskan aku. Apa yang kau pakai? Lepaskan. Saya menggunakan Batu Dharma Asal Wijaya. manusia. Percuma saja Anda tidak akan bisa lepas. Begini, saya ingin pocong wanita itu untuk disadarkan. Saya tahu dia itu memiliki dendam dengan masa lalunya, yang dimana masa lalunya dia mati dalam keadaan digilir. Betul. Akulah yang mempengaruhi dia. Karena aku suka manusia-manusia seperti dia untuk dipengaruhi. Berarti Anda itu yang sudah membuat wanita itu terjerumus menjadi wanita malam. Betul sekali. Astagfirullahaladzim. Mau kau? Allahu Akbar. Beginilah saudara. Urusan kamu. Pergi dari sini. Kita jangan sampai terhasut, apalagi dengan iming-iming uang besar. Tapi melakukan hal-hal seperti itu tidak baik. Lepaskan. Tidak akan saya lepaskan. Kembalikan terlebih dahulu pocong itu di sini. Dan saya ingin dia itu mencoba untuk mengembalikan rekan saya anunya menjadi seperti semula lagi. Rasakan kepada teman itu. Ya Allah. Aku suruh kau pergi dari sini, atau akan kubusukkan barang dia nanti. Anda busukkan? Apa maksud Anda? Aku bisa saja menjadi busuk dia punya barang sekali. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi. Makanya pergi dari sini. Anda yang harus pergi. Jika Anda di sini, Anda pasti akan selalu mengganggu para manusia yang lain. Lagi pula, jika Anda membusukkan kelamin milik rekan saya, bagaimana dengan nasib masa depannya? Makanya jangan ikut campur urusan ini. Pergi dari sini. Nanti aku akan pulihkan dia kalau kau pergi dari sini. Saya tidak percaya. Dari tatapan Anda itu tatapan berbohong. Saya melihatnya seperti itu. Terserah. Kau mau berkata bohong atau tidak. Baiklah, kita uji dengan menggunakan Batu Dharma Wijaya milik saya. Jika Anda berbohong, maka Anda akan merasakan kepanasan. Kenapa? Barang seperti itu aja kau andalkan. Kenapa? Hah? Panas. Panas? Nah, begitu. Apa itu? Berarti Anda berbohong. Ini adalah Batu Dharma Wijaya. Batu Dharma Wijaya. Iya. Jangan dekatkan ke sini. Kenapa? Anda sudah berbohong, berarti Anda ingin melebahi kita. Kenapa? Panas. Ya sudah, lebih baik Anda tidak usah mengganggu umat manusia. Baiklah. Jauhkan itu, Pak. Buang terlebih dahulu rasa hasrat Anda untuk menghasut umat manusia. Insya Allah batu ini tidak akan panas. Coba tarik nafas, buang semuanya sekarang. Bagaimana? Alhamdulillah. Berarti Anda sudah buang semua isi dari hasrat Anda menghasut umat manusia. Baiklah. Aku menyerah padamu, manusia. Sekarang apa maumu? Serahkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada kita. Saya hanya manusia biasa. Coba sekarang gerakan tangan Anda pelan-pelan. Itu tidak akan mengunci diri Anda lagi. Terima kasih, manusia. Baiklah, Terima kasih. sama. Dan kedepannya saya ulangi lagi,
jangan mengganggu umat manusia. Baik. Aku akan pergi dari sini. Jika Anda mengganggu umat manusia, Anda akan tahu akibatnya nanti. Anda akan lebur dengan sendirinya. Baik. Baik. Baiklah, coba keluar terlebih dahulu dari kamar mandi. Mari. Saya ingin menobatkan Anda. Tidak pantas menobatkan makhluk di dalam kamar mandi. Di sini saja. Nah, begini. Saya ingin supaya diri Anda bertobat dan menjadi makhluk yang lebih baik. Betulkah kau bisa? Iya, insya Allah kami bisa. Bagaimana? Aku siap itu gitu. Yakin Anda sudah siap? Aku siap. Aku sudah lelah. Ulurkan tangan Anda. Ikuti perkataan saya. Mungkin ada sedikit benturan energi, tapi tahan saja. Baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Minasyaitonirrajim. Syaitan. Irajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, saya buang ilmu Anda. Allah Akbar. Aminkan seperti saya. Aminkan. Aminkan. Bagaimana? apa semua ringan pada diriku. Anda melihat kami, apakah Anda masih merasa untuk membenci umat manusia? Tidak. Alhamdulillah sudah Terima seperti itu. kasih manusia. Baiklah, sama-sama. Sekarang, kedepannya ingat perkataan saya tadi. Ya sudah, sekarang silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Saya mau menyembuhkan teman Anda. Anda bisa. Mungkin bisa. Cobalah untuk menyembuhkan rekan saya. Oke. Astagfirullahaladzim, itu, ya Allah, itu kayaknya semakin parah itu. Wahai makhluk. Allah Akbar. Oke, Mas, ini kenapa ini, Mas? Saudara saya, Mas. Allah Akbar. Sebentar, coba. Astagfirullahaladzim. Tambah sakit apa, Mas Budi? Oke. Ya Allah. Oke. Iya, coba tenang dulu ya. Diam. Diam. Ini ingin menyembuhkannya. Diam. Lepaskan tangan kamu. Lepas tangannya, lepas. Mas Budi, lepas tangannya. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil. Ya, coba lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah manusia. Oke. Pergi dulu, Mas Budi. Saya mau pergi. Terima kasih. Hati-hati lain kali. Baik. Terima kasih. Ya, sudah. Saya. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Ingat. Hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Istighfar lagi. Gimana Mas? Iya. Oke. Apa? Alhamdulillah ya Allah. Apa? Hah? Kenapa Mas? Oh, itu pocongnya itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini nih Itu Ki, yang tadi Nero terus Ki. yang sudah membuat Mas Budi menjadi seperti Iya, Ki. tadi bengkak. Hati-hati Mas. Sini Mas. Kamu sini Mas. Sini. Sini, Mas, sama rekan, Coba Mas. kita deketin aja yuk. Oke, ayo. Kita deketin. Astagfirullahaladzim. Dia masuk ke dalam. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kan benar. Mas. Ada sendiri. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Sampai sini aja. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Wah, bahaya ini. Ludah lu. Iya, dia meludah ini. Sebentar, saya kunci dulu. Ada Hendrik. Allahu Akbar. Udah sangat membahayakan ini. Ya Allah ya Rabbi.
Tapi memang bentuknya seperti pocong, Ki. Memang itu pocong, Mas. Cuma tali pocong sudah lepas. Iya, ini mungkin bentuk dia ini waktu meninggal seperti ini mungkin. Iya. Wajahnya penuh dengan darah. Bisa saja mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan mungkin saat dia meninggal gitu. Ya Allah. Mohon maaf, Mbak, tapi Anda ini sudah mengganggu para warga. Warga itu terusik dengan keberadaan Anda ini. Asik sering muncul. Iya, Pak RW juga berkata seperti itu kan, Ki? Iya, betul tadi. Nah, ini juga masnya yang melaporkan kepada kita juga sama. Iya. Apalagi ini masnya tetanggaan rumahnya. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, begini saja. Jika Anda tidak bisa berbicara, saya ingin mengorek informasi dari diri Anda tentunya. Sebenarnya. Iya, yang sebenarnya juga. Ini terkait permasalahan yang sebenarnya terjadi. Apakah Anda memiliki rasa dendam kepada manusia, seseorang, atau Anda ingin meminta pertanggungjawaban? Maka dari itu saya harus mengorek informasi. Akan saya masukkan diri Anda ke raga saudara saya saja. Dan sekalian nanti sempurnakan, Mas. Iya. Kalau misal sumpama dia ini sudah hilang rasa dendamnya, insya Allah dia bisa kita sempurnakan. Iya. Soalnya kalau masih ada dendam, percuma saja, Ki. Dia masih tetap akan mengentayangi. Karena tidak ikhlas sepenuhnya sih. Iya. Sudah, Mas Sudi, siap ya? Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mengapa kalian datang ke sini? Saya datang ke sini ingin menenangkan karena hambanya ini sudah mencoba menggentayangi hampir beberapa daerah di sini. Karena mereka sangat tega kepadaku. Tega. Teganya Iya, kenapa? Teganya kenapa? karena diriku di saat meninggal tidak ada satupun yang mau menyolatkanku. Astagfirullahaladzim, Mas. Oh, Karena apa tidak mau menyolatkan warga masyarakat? Atau kamu punya keburukan yang teramat buruk atau gimana tingkah laku diri kamu waktu itu, Mbak? Memang dahulu diriku menjadi wanita malam dan diriku selalu menghibur para lelaki. Tapi memang tidak seharusnya masyarakat pun seperti itu, Mas. Ya, Kayak gimana pun orang sudah meninggal mesti disolatkan ya kan? tapi mungkin saja dari para warga sudah enak. Ya, Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang namanya Allah saja Maha Pengampun, Mas. Iya, Sebagai edukasi untuk masyarakat semuanya, kalau ia pun melihat ada seorang wanita ataupun siapa laki-laki yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh ataupun apa, itu semuanya itu ada pemaafannya kan itu. nah, benar Jangan sekali. serupa dengan yang orang-orang yang tidak tahu hal-hal dalam bentuk apa hukum, ya kan? Gitu. Iya. Nah, saya juga ingin bertanya. Nah, ini kamu ini selama masa hidupnya kan sudah diingetin sama para warga itu kan udah sering bukan? Itu memang benar. Nah, begitu. Tetapi diriku tidak mau mendengarkan kata warga sekitar sini. Itu mungkin penyebabnya. Jadi para warga itu jadi rasanya bagaimana? Ya namanya sifat manusia sih. Ki. Betul. Dan diriku sudah menyesalinya. Maka diriku selalu mengganggu warga di sini. Berarti Anda balas dendam begitu kepada para warga. Iya, karena mereka tega sama diriku. Kalau Sebenarnya ia pun kamu itu selalu dalam prinsip kamu itu dendam, walaupun kamu itu sudah tidak ada, sudah meninggal ya kan. Malah warga makin membenci dan membenci sebenarnya. Sebenarnya tidak ada doa sama sekali, Mas. iya. Seharusnya kamu itu tidak boleh dalam bentuk dendam ya kan. Sebenarnya Kamu sudah begini. dalam lain. Begini sebenarnya. Kan para warga itu sudah mengingatkan mereka itu sayang kepada kamu. Soalnya semasa hidupnya kamu seperti itu, mereka itu ingin supaya kamu sadar. Karena takutnya meninggal dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan maksiat. Maksiat. Begitu. Tapi diriku sudah menyesalinya. Apa kalian bisa membantuku untuk tenang? Ya, Insya Allah, insya Allah. insya Allah. Namun kenapa tadi
kamu menyerang saudara saya, padahal tujuan kami itu kan baik. Karena diriku masih merasakan dendam kepada orang yang telah menzolimiku. Oh, mungkin waktu itu juga posisinya Mas Budi lagi kosong. Terlalu kasar mungkin ya. Nggak tahu juga sih. Terlalu kasar melakukan hal-hal yang Enggak, maksudnya Mas Budinya tadi waktu Mas Budi kena serangan dari pocong ini. Oh iya. Mungkin Nafsu. pikirannya lagi kosong Ya, atau kosong. bagaimana kan kita nggak tahu. Betul juga. Tapi kalau nafsu insya Allah ya mungkin tidak sih, karena kayak Mas Budi ya istilahnya kita sudah bisa menilai kan hari-hari dia gimana. Cuma memang pocong tersebut yang merasa diri dia itu asik dengan keadaan seperti itu, mengganggu dengan keadaan seperti itu pada laki-laki itu Pak. Iya, Sudah terbiasa mungkin. mungkin dia trauma dengan laki-laki bisa Betul. jadi Ki. Iya, karena mungkin sewaktu dia itu terjadi pernah, dia itu sudah terlalu kasar banget dengan diri dia ya kan? Iya. Ya sudah, begini saja. Jika Anda ingin kami sempurnakan, sebelumnya itu buang terlebih dahulu rasa dari dendam kepada para pria dan dendam kepada para warga. Itu jika tidak dihilangkan, kami tidak bisa menyempurnakannya. Betul. Tetapi bagaimana caranya diriku untuk melupakan semua itu? Bagaimana? Fokuskan diri kamu, tarik napas panjang-panjang, hembuskan. Ingat kebaikan orang tua kamu Orang tua kamu. semasa itu. Itulah kebaikan. Buang semuanya. Buang semuanya. Tidak semua manusia itu benci kepada kamu. Tidak semua jahat. Coba kamu pejam. Baiklah, akan aku mencobanya. Iya, diriku sudah merasakannya. Baiklah, jika sudah merasakannya, saya akan menyempurnakan kamu ya. Iya. Ya sudah. Kalau boleh tahu siapa namanya? Riani. Liali. Baiklah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liali. Allahumma al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Astagfirullah. Oke Mas Budi. Yakin gak apa-apa Ki, aman Ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Mas? Masnya apa Mas? Ada Mas. Kira-kira ya ada yang mengadoi saya dan para warga sini udah bisa lihat tadi sih belum ya Mas? Iya, insya Allah sudah Mas. Insya Kita Allah sudah. bicara di depan aja kali Mas ya. Kita duduk di depan aja kali. Mas udah pegang sedikit. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi begini ya Mas ya. Kalau dari makhluk pocong wanita malam itu, insya Allah sudah kita sempurnakan dan dia itu tidak akan mengganggu para warga lagi. Tapi langkah baiknya sih harus ada sosialisasi juga bagaimana dan gimana supaya dia itu bisa tenang juga ke depannya gitu Mas. Iya, sosialisasi dalam bentuknya buat doa bersama. Iya, benar sekali. Almarhum perempuan tadi. Iya. Ikhlaskanlah. Biar dia itu tenang begitu Mas. Tapi tadinya sudah sama Mas Hendrik sudah. Iya, biar lebih enak begitu kan. Alangkah baiknya dikirimkan Tambah doa. lagi untuk masyarakat sini melakukan doa bersama untuk mendoakan dia untuk diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa kan. Betul sekali Mas. Ya kurang lebih seperti itu Mas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Hendrik dan Ini Kiabu. 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 Baik ya Bu. Terima kasih, semoga nanti kedepannya nggak akan muncul lagi. Insya Allah. Insya Allah sudah tidak akan muncul lagi itu Mas begitu. Dan insya Allah sudah aman begitu. Ya alhamdulillah wa syukurillah pada akhirnya sudah terselesaikan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, intinya ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya saudara. Betul. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini.
mungkin ini kita akhiri saja. Jadi kami pamit undur diri. Di sini saya Hendrik, ada Ki Abu dan juga Mas Budi. Salam. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.